Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang aliran energi dan siklus materi. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Hesti Prihandari NIM 5, yang kedua Siti Lu'lu'atul Jannah NIM 14, kemudian ada Intan Nisa Fatimah NIM 8, dan Atina Mumtazah NIM 24. Untuk energi, apa sih itu energi? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi juga tidak dapat diciptakan. Tapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, apa itu aliran energi? Aliran energi dapat didefinisikan sebagai rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu ke bentuk yang lain. Sesuai dengan hukum termodinamika, yang pertama menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu tipe ke tipe yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Yang kedua, menyatakan bahwa setiap yang terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi bentuk dari energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang terpancar. Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Aliran energi sendiri merupakan perpindahan dari satu trofik ke trofik yang lain. Aliran energi ini terjadi pada aliran makanan atau rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan yang akan kita pelajari selanjutnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Tingkatan dalam rantai makanan dimulai dari produsen, konsumen, baik dari konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya, dan dekomposer atau pengurai. Tumbuhan mampu menangkap energi dari matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Hal ini menyebabkan tumbuhan atau rumput, menjadi tingkatan produsen. Kemudian, rumput ini dimakan oleh tikus yang menjadikan tikus sebagai konsumen 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang setelah mati ini diuraikan. Nah, perpindahan dari tikus dari rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ular, ini adalah perpindahan energi dalam rantai makanan. Kemudian selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang akan berubah menjadi lebih kompleks. Nah, ini adalah gambar dari rantai makanan tetapi dalam jumlah yang lebih banyak atau gabungan dari rantai makanan. Nah, dalam jaring-jaring makanan ini tentunya perpindahan energi atau aliran energi terjadi lebih banyak dan lebih panjang prosesnya. Kemudian, semisal salah satu dari jaring-jaring makanan ini, semisal konsumen 1 atau produsennya menghilang atau berkurang, bagaimana tentunya jaring-jaring makanan menjadi tidak stabil. Selanjutnya ada tingkatan trofik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lu'lu'atul Jannah NIM 14. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Hesti. Yang selanjutnya yaitu tingkat trofik.
Tingkat trofik merupakan urutan organisme dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Oleh karena itu, berbagai organisme yang memperoleh sumber makanan melalui langkah yang sama dapat dianggap termasuk ke dalam tingkat trofik yang sama. Bisa dilihat pada gambar, tingkat trofik dapat dibedakan menjadi 5 tingkatan. Tingkat trofik pertama yaitu semua organisme yang berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan hijau. Tingkat trofik kedua yaitu organisme herbivora atau konsumen primer. Tingkat trofik yang ketiga yaitu organisme karnivora kecil atau konsumen sekunder. Tingkat trofik keempat yaitu organisme karnivora besar atau konsumen tersier. Dan tingkat trofik kelima yaitu organisme perombak, yaitu decomposer atau transformer. Yang selanjutnya yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama, ditempati oleh produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya ditempati oleh konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, sampai pada konsumen puncak. Piramida ekologi ini dibedakan menjadi 3, yaitu piramida biomassa, piramida energi, dan piramida jumlah. Yang pertama yaitu ada piramida biomassa. Piramida biomassa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada tiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomassa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme pada tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Yang kedua yaitu piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Dapat dilihat ya pada gambar, contohnya itu pada tingkat trofik pertama yaitu produsen ada 1000 unit energi. Dan pada tingkat trofik kedua yaitu konsumen primer, energinya berkurang menjadi 10 unit energi. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat trofik. Berkurangnya energi ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Yang kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna oleh organisme tersebut dan dikeluarkan sebagai sampah. Dan yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Yang ketiga yaitu piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Bisa dilihat pada contoh gambarnya. Contohnya pada tingkat trofik yang pertama atau pada tumbuhan ada 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen. Lalu di tingkat trofik yang kedua ada 100 ekor serangga sebagai konsumen primer. Dan pada tingkat trofik yang selanjutnya jumlahnya selalu berkurang. Artinya jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan sebagai konsumen primer di trofik yang kedua. Dan jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit daripada konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit daripada konsumen sekunder. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intanisa Fatimah NIM 18 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lu'lu'atul Jannah tentang siklus materi. Siklus materi atau siklus biogeokimia atau siklus organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik itu tidak hilang. Namun, materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Maka dari itu dinamakan dengan siklus biogeokimia, meliputi biologi, geologi, dan kimia. Lalu, siklus materi ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, tipe gas, itu sumbernya atmosfer dan lautan atau hidrosfer, misalnya seperti siklus hidrogen. Dan tipe sedimen, yang sumbernya yakni batuan bumi seperti fosfor, kalsium, dan kalium. Selanjutnya, fungsi siklus materi, yaitu sebagai pengatur kestabilan kehidupan dalam ekosistem, sehingga kestabilan kehidupan dalam ekosistem dapat terjaga dan unsur-unsur kimia yang ada di ekosistem juga tetap terjaga, serta dapat dimanfaatkan untuk proses kehidupan. Saya Intanisa Fatimah, NIM 18 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Atina Mumtazah tentang perbedaan aliran energi dengan siklus materi. Aliran energi ini itu arus satu arah yang diperbarui terus dari pasokan sinar surya. Sedangkan siklus materi ini dua arah oleh bahan-bahan kimia yang terbatas, sehingga harus digunakan lagi melalui proses perputaran atau siklus. Nah, aliran energi lebih ditekankan pada perputaran energi yang terjadi antara komponen ekosistem, yakni diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem yang lain. Misalnya dalam proses fotosintesis, energi cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan. Proses aliran energi berlangsung dengan adanya proses rantai makanan. Nah, tumbuhan dimakan oleh herbivora. Dengan demikian, energi makanan dari tumbuhan mengalir masuk ke tubuh herbivora. Herbivora dimakan oleh karnivora, sehingga energi makanan dari herbivora masuk ke tubuh karnivora. Sedangkan siklus materi ini lebih ditekankan pada perputaran materi yang terjadi di antara komponen ekosistem, yakni berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Misalnya pada siklus belerang, ya sesuai pada gambar ya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtazah, NIM 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Intan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam siklus materi. Pada siklus materi, dia memiliki 5 macam siklus, yaitu ada siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Nah, untuk yang pertama saya akan menerangkan mengenai siklus air atau yang sering disebut juga sebagai siklus hidrologi. Nah, pada siklus air atau kita sebut dengan siklus hidrologi, dapat kita ambil pengertian bahwa siklus air merupakan proses perputaran atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Jadi pada siklus ini itu proses utamanya yang menyebabkan siklus ini adalah evaporasi, di mana evaporasi itu yang terjadi pada air dari permukaan bumi oleh energi panas dari matahari menjadi uap di atmosfer. Pada evaporasi ini, air itu berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan,
salju, hujan es dan salju, hujan gerimis atau kabut. Nah, pada siklus air atau daur hidrologi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada daur hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang. Pada daur hidrologi pendek itu terbentuknya awan dan hujan itu terjadi di atas laut, tetapi hujannya itu tidak mencapai daratan. Nah, pada daur hidrologi sedang air laut itu menguap, uap air naik ke udara dan terbawa angin sampai di atas daratan membentuk awan. Tetapi pada ketinggian tertentu, awan itu mengalami kondensasi dan presipitasi membentuk titik-titik air lalu turun sebagai hujan di daratan. Sebagian air itu ada yang meresap ke dalam tanah, tetapi sebagian lain itu kembali ke laut melalui sungai. Nah, yang ketiga itu ada daur hidrologi panjang, di mana pada daur hidrologi ini itu uap air berasal dari penguapan air laut, kolam, danau, sungai maupun hasil transpirasi tumbuhan naik ke udara. Lalu bersatu menjadi awan. Jadi awannya itu terbawa oleh angin ke arah daratan dan pada jarak tertentu terhalang oleh pegunungan. Jadi pada hidrologi panjang ini akhirnya awan itu mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air dan turun sebagai hujan di atas pegunungan. Jadi pada air hujan itu akan meresap ke tanah di pegunungan lalu diserap oleh tumbuhan di pegunungan, sebagian muncul sebagai mata air. Melalui sungai air mengalir kembali ke laut lagi. Jadi pada siklus air ini bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut di PPT ya. Terjadinya evaporasi, kondensasi dan presipitasi pada siklus air. Nah, selanjutnya yaitu ada siklus karbon, di mana siklus karbon merupakan siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer dan atmosfer bumi. Jadi reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, terus ada biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti ada karbon tanah, lautan, terus dan sedimen. Nah, ini kita bisa lihat gambar siklus karbon ya yang terjadi. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada siklus nitrogen, di mana siklus nitrogen ini merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Jadi transformasi ini itu dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Jadi beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain itu ada fiksasi nitrogen, ada mineralisasi, ada nitrifikasi, dan denitrifikasi. Nah, jadi pada siklus nitrogen ini itu ada tahap-tahapannya daur nitrogen ya. Jadi memiliki 2 tahapan. Yang pertama itu daur nitrogen atau proses transfer nitrogen ini dari atmosfer ke dalam tanah. Yang kedua itu di mana nitratnya itu diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang kemudian akan mengubahnya itu menjadi protein. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat gambarnya nitrogen. Ini adalah contoh gambar siklus nitrogen. Teman-teman bisa mengamatinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada siklus fosfor, di mana pada daur ini itu terjadi karena pelapukan batuan secara bertahap, menambah fosfit ke tanah. Beberapa larut ke air tanah dan air permukaan dan akhirnya menuju laut. Keberadaan fosfor pada organisme hidup itu sangat kecil, tetapi peranannya itu sangat diperlukan. Atom fosfor
hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat. Oh ya maaf, tadi PO43- itu fosfat ya, bukan fosfat. Fosfat itu diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Jadi fosfor itu banyak dikandung oleh asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan mentranslasikan sandi genetik. Nah, ini bisa teman-teman amati, yaitu merupakan gambar siklus dari siklus fosfor ya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu siklus sulfur, di mana siklus sulfur ini merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Jadi sulfur di alam itu ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Nah, siklus sulfur itu sendiri itu dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat itu diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Nah, ketika hewan dan manusia itu memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sia-sia. Jadi hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas. Salah satu zat yang terkandung dalam gas tersebut adalah sulfur. Nah, berikut adalah contoh gambar dari siklus sulfur. Nah, terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai perbedaan siklus materi dan aliran materi akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.